Pujilah nama Tuhanku Yesus. Siapkan hati setiap kami untuk menerima setiap kebenaran firman Allah yang akan mengubahkan kami, membuat kami dewasa dalam berpikir, dalam berucap, dalam bertindak. Terpujilah nama Tuhan. Ambil alih Tuhan Yesus dari pertengahan sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Katakan Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Halo. Haleluya. Coba lambaikan tangan. Shalom. Oh puji Tuhan. Selamat datang teman-teman dari ALT ya. Haleluya. Luar biasa saat ini tema bulan ini saudara fruitful living ya, hidup yang berbuah. Amin. Berapa banyak saudara yang hidupnya berbuah? Lambaikan tangan. Oh haleluya, tidak sembuh ya. Di sini saya kasih judul KTP, bukan KTP ya. Kalau tadi saya dapat info dari Bian KTP, terus Bian kasih BPJS saja. BPJS Bian. Apa Bian BPJS? Berserah pada Yesus saja. Ya, berserah pada Yesus saja ya. Nah, ini KTP Kristen tanpa buah ya. Kalau KTP Kristen tanpa pertobatan ya. Alias Kristen tomat ya, mari tobat umat, saudara ya, haleluya. Tetapi di sini Kristen tanpa buah ya. Saya berdoa pada Tuhan, ayat mana, firman mana ya, mendukung ya, sebab kontradiksi ya dengan fruitful living ya, hidup yang berbuah, dan ini Kristen tanpa buah ya. Kristen berbuah dan Kristen tanpa buah kan ini saudara, lawan katanya, lawan kata saudara. Dan Tuhan kasih satu kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-13. Lukas pasal yang ke-13 saya akan baca untuk saudara ayat 6 sampai dengan ke-9. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan dia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Ayat yang ke-7. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus ya, perumpamaan ini ya, Tuhan kadang-kadang membawa murid-murid Tuhan ini ketika dia ingin menjelaskan tentang kehidupan kekristenan, ia memakai perumpamaan. Dan salah satunya perumpamaan yang diangkat di sini, yang Yesus utarakan kepada murid-muridnya dan kepada kita hari ini adalah perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Nah, pohon ara ini adalah saudara presentasi dari anak-anak Tuhan ya, orang Israel ya, yang notabene ketika dia dibawa oleh Musa
ya untuk keluar ya dari tanah Mesir menuju ke Kanaan itu banyak komplain ya kepada Musa. Ya. Dia tidak puas dengan kepemimpinan Musa. Dan ada banyak terjadi saat-saat ini ya bahwa ada banyak orang-orang yang tidak puas dengan kepemimpinan, padahal itu yang ditunjuk oleh Tuhan. Bahkan di Indonesia pun tidak ada pemerintahan yang tidak berasal daripada Allah. Namun ada banyak orang yang tidak menghormati pemimpinnya, tidak menghormati presiden. Padahal saudara, dia tahu bahwa kalau tidak kehendak Allah, tidak ada satupun orang bisa jadi pemimpin. Ya, contohnya Jokowi dari kalangan rendah. Ya, kalau dibilang begitu, ya banyak yang saudara mengecam. Namun saudara, perintah itu berasal daripada Allah, maka dia tetap sampai hari ini memimpin Indonesia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, di sini kita tahu bahwa sang pemilik kebun anggur ini datang. Ya, kalau kita lihat di layar di situ, ya, pohon ara tumbuh, ya, dengan megahnya di antara pohon anggur. Ya, dia tumbuh di situ. Ya, jadi tidak ada kata ditanam. Ya, pohon ara ini tidak ada di situ di situ ditanam, tetapi tumbuh. Dia di antara pohon anggur. Ya. Kalau kita melihat, luar biasa, saudara. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kita berada di tempat ini, di tanah yang tumbuh bersama satu dengan yang lain, yang Allah rindukan ketika Dia datang kepada kita. Ya, Bian mana buah? Ya, tiba-tiba Tuhan cari buah di pohon anggur ini, ya, pohon ara ini. Ya, kita tahu bahwa buah roh ada 9, ya, ada kasih, kesetiaan, kemurahan, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan dikatakan bahwa tidak ada hukum yang akan melawan itu jika ada di dalam kehidupan anak-anak. Fruitful living, ya, hidup yang berbuah. Namun saudara yang dikasihi Tuhan, ketika orang yang mempunyai tanah ini datang, pengurus, ya, kebun anggur itu, dia ingin memetik, ya, seandainya ada satu saja saudara, ya, dia tidak akan ngomong di tempat. Seandainya ada satu saja, ya, Tuhan akan datang dengan tiba-tiba dalam hidup. Kawan, mana buah kesetiaan? Fian, mana buah kesabaran? Yeremia, mana buah kelembutan? Tiba-tiba dia datang, ujuk-ujuk Pak Pedunduk datang dan menanyakan buah itu. Nah, ketika dia melihat, ini Yesus Kristus puluhan tahun, Kristus sudah buahnya nggak ada. Tetap saya ngamuan, tetap aja sampai hari ini ngamuan. Tetap aja nggak kesabaran. Hari ini tetap aja nggak ada buah yang bertobat. Ya, mungkin saudara sudah belajar, ya. Kita sudah belajar. Tuhan, saya pernah berdoa begini, Tuhan kasih saya sabar. Aku sih turun sabar. Amin. Apa yang terjadi? Dipertemukan dengan orang yang jengkelkan, saudara. Ini sudah tantangan bagi orang Kristen. Tantangan dalam kehidupan orang Kristen kadang seperti ini. Tuhan kasih aku sabar. Begitu keluar rumah, jegreng-jegreng, ketemu di jalan, ada orangnya cawenan, timbulah ujian di jalan itu. Ya,
kesabaran itu diuji. Ya, enaknya mualaf surat bu, ya kelip-kelipnya, ya listingnya ke kanan, beloknya ke kiri. Pernah saya terjadi seperti itu, saudara. Sehingga saya bingung, saudara. Ibu-ibu itu biasanya, saudara. Ya, dan itu di kita diajar untuk sabar. Ya, belum di jalan, nanti di sekolah begitu, cerut, ya, waduh saja, ya. Wah, sih nyeluk muridnya bapak itu juga tukaran, waduh, diuji lagi. Ujian tidak akan pernah berhenti kecuali indah lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, baru berhenti saudara. Ya, tubuh kembali ke tanah, roh kembali ke Tuhan. Nah, di sana ditanya, mana buah saudara ya? Ya, buah kesetiaan, buah kesabaran mana? Ditanya saudara. Nah, saudara, ya ini gambar. Ketika suatu saat kita menghadapi problem, menghadapi masalah, mungkin sakit gak sembuh-sembuh, saudara. Itu lagi diuji kesabarannya. Jangan putus asa. Jangan ambil tindakan, tak bunuh diri aja. Masa sakit saya ini gak sembuh-sembuh. Ya. Saudara lagi diuji. Saudara dan saya itu berharga. Pohon ara ini, saudara Tuhan, oh dia lihat dia. Dia berharga. Saudara dan saya berharga. Jika kita diizinkan oleh Allah, itu seizin Allah. Saudara, seizin Allah ketika kita sakit itu seizin Allah. Kalau kita sudah setia, sudah berdoa, sudah setia melayani, sudah setia WR, singer dan lain sebagainya, sudah menari kami kemarin menari. Saya lihat, waduh luar biasa. Ya, dia tidak kalah dengan anak-anak sekolah minggu. Wah, saya tepuk tangan dalam hati. Luar biasa. Ya, ada semangat. Nah, sudah dikasih Tuhan, Yesus Kristus, ya dia mencari buah itu. Enggak ketemu. Jangan sampai saudara ketika kita, oh Tuhan ingin ya hidup orang percaya ini berbuah. Tidak ditemukan, belas gak enak, kasih belas, kemurahan belas, kesabaran belas, saudara, belas, ya saudara. Nah, dari kasih Tuhan, tapi saya percaya di antara kesembilan buah itu ada dalam kehidupan. Amin. Haleluya. Ketika Allah menemukan itu di dalam kita, sukacita. Ya, Tuhan itu waduh sangat senang ya ketika kita sebagai anak Tuhan itu ada buah ya. Next, nah saudara ini statement ya, statement yang itu dikatakan bahwa perbedaan adalah karunia Tuhan yang harus kita jaga dan lestarikan ya. Berbeda ini berarti beda warna kulit, ya, suku bangsa, ya, ada sifat kemanusiaan, itu perbedaan. Itu karunia anugerah. Tidak semua orang sama, ya. Kalau sama, ya. Tapi kita diciptakan oleh Allah berbeda-beda. Kadang berbeda pendapat, ya itu sudah biasa. Ya, itu adalah karunia Tuhan. Ya, mari kita jaga itu. Kita lestarikan itu tanda orang berbuah, saudara. Tidak mempermasalahkan suku, ras, ya, kamu mata melok, kamu mata sipit, tidak ada. Kamu kulit hitam, kamu kulit putih, tidak ada. Ada nyanyian katakan, dalam Yesus kita bersaudara, kita bersaudara. Dalam Yesus, amin, saudara. Amin. Darah Yesus yang sudah menyatakan. Amin. Darah Yesus. Ya, jangan lagi memandang suku. Di sini ada banyak suku ya. Madura, Jawa, suku Tionghoa. Tapi di dalam Yesus kita adalah anak-anak Allah. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku, diteruskan di sini
ya statement itu. Dikatakan juga yang terpenting adalah berbuatlah sesuai dengan panggilan Tuhan tanpa memandang karisma yang dimiliki masing-masing orang. Ya, saudara. Yang terpenting berbuatlah sesuai panggilan Tuhan. Ada yang dipanggil sebagai guru, sebagai pengusaha, ya, sebagai ya banyak yang saudara. Tanpa memandang karisma, ya. Keberadaan saudara. Setiap orang punya karisma sendiri, ya. Ada orang yang punya karisma kalau senyum, ya menarik cewek. Ini sudah wah sekali. Karisma. Tetapi yang terpenting adalah karakter. Ya, Yusuf punya karisma, tapi dia juga punya karakter setia. Ya, karakter takut akan Tuhan. Ya. Sudah dikasih Tuhan, yang di sini dikatakan berbuatlah. Yang terpenting berbuatlah sesuai dengan panggilan Tuhan tanpa memandang karisma yang dimiliki masing-masing orang. Haleluya. Puji Tuhan. Selanjutnya, ya. Nah, sudah dikasih Tuhan. Sini saya tulis permasalahan. Permasalahan yang pertama, sebenarnya pohon ara ini bermasalah dia nggak berbuah. Ya. Jadi kalau ada orang-orang percaya, orang-orang Kristen tidak berbuah itu bermasalah, ya, di hadapan Tuhan, ya. Sini dikatakan, saudaraku, ayat yang ke-7, ini suruh tebang aja. Apa ini? Mungkin ada orang yang seperti itu ya, punya karakter rasa berat, tidak berguna ini di perusahaan, sudah ya pecat saja, sudah ini tidak ada wes ya. Nah, saudara. Ini ada satu perintah, tetapi di ayat 7 lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, ya ini ya, tebanglah ya itu di ayat 7. Sudah 3 tahun pohon ara ini aku tidak menemukannya, tebanglah pohon ini untuk apa ia hidup di tanah dengan percuma. Ya. Tetapi saudara di situ ya, tebanglah pohon ini untuk apa? Ya, hidup di tanah ini dengan percuma. Ya, hidup percuma. Hati-hati ya, sudah kita itu tidak hanya ya bangun tidur, ya terus mandi, gosok gigi, makan, terus kerja, setelah itu rutinitas akan tidak ada tujuan, ya. Tapi saudara kita punya tujuan dalam hidup, yaitu kita setidaknya ada buah roh di dalam hidup kita semua. Amin, saudara. Di sini dikatakan tebanglah, ya, tebanglah pohon ini untuk apa? Jangan sampai sekali-kali. Saudaraku, saya pada waktu yang lalu, saudara saya menyambangi besuk dulu dia itu sama-sama saya, saudara ya, sampai mengambil saya, ya adik rohani lah gitu ya. Dia sakit karena saya dengar dia sudah mulai melenceng itu. Ya, mulai melenceng, waduh sudah 1 tahun, 2 tahun nggak apa-apa. Tahun kemarin ya bulan November kalau nggak salah ya, itu sakit. Dan saya ketika tengok sudah ya permisi juga ada permisi bicara ya. Wah, aku sih kuret mas, aku sih disebut, ya bisa. Asal saja mati, semua sel dalam tubuhnya mati. Saya katakan jantungnya sudah mati, ginjalnya sudah mati, bisa hidup. Dan saya percaya sampai hari ini Tuhan tetap sama, Yesus tetap sama. Dia katakan amin. Tapi kalau kau ingin hidup panjang, saat ini sakit, buat janji saya. Piye mas, kalau sudah sembuh, melayani Tuhan lagi, setia, ya, jangan bolong-bolong beribadah. Itu harus komitmen dari dalam, harus dibenahi lagi kalau ingin panjang umur. Dekat, dia mulai, ya mas, saya sudah melenceng. Saya katakan, amin. Tapi saudara, kalau kau ingin hidup panjang, melayani Tuhan lagi, setia, jangan bolong-bolong beribadah. Itu harus komitmen dari dalam, harus dibenahi lagi kalau ingin panjang umur. Dekat, dia mulai, ya mas, saya mulai melenceng. Saya katakan, amin. Tapi saudara,
sudah tidak lagi dijar, mabuk-mabukan, ya. Waduh, saudara, sepuluh-sepuluhan. Wedok, saudara. Wah, luar biasa. Dan Tuhan dia sakit. Bagaimana? Saya akan berdoa kalau jenengan sampean mau benahi, ada niatlah sebaiknya membenahi ke depan cara hidupmu. Ya, saya akan berusaha minta pertolongan. Dan kebetulan suaminya juga begitu, saudara. Ya, bisa saja. Pada saat saya salah, saya digeledek. Hanya, dia nggak bisa jalan di kasihan sudah dia lihat. Sudah istrinya sakit, dia nggak bisa jalan, ya. Aduh Tuhan, tolong, ya. Saya berseru, saya berdoa, ayo berdoa, ya. Berdoa. Ya, agar Tuhan kembali yang komitmen awal saja. Ini akan bernama komitmen awal dia dulu melayani luar biasa. Orang gila didoakan, ya. Dan orang gila itu sampai hidup itu pelayanannya luar biasa, saudara. Saya aja kalah, saudara. Ya, kalau dilihat dalam segi itu, ya, wah, luar biasa. Penginjilannya luar biasa. Tetapi ketika dia menjauh daripada Tuhan, itu tanda kasih dia diberi satu sakit. Ginjalnya, ya. Kasih Tuhan. Ayo kembali kepada Tuhan. Si Tuhan, ya, mendoakan Tuhan, ya, dalam kasih berkat, kasih panjang, berkat Abraham, Ishak, Yakub, Tuhan berikan padamu. Ya, jangan cabut sekarang, saudara. Ya. Kalau cabut dalam keadaan tidak setia, mau keluar, saudara. Tidak mau kemana, saudara. Dia nangis, ya berdoain dia. Puji Tuhan, yang berapa hari saya dengar dia sudah keluar dari rumah sakit. Tapi saya pesan, komitmen lagi saja. Ya, komitmen lagi, bangun lagi. Bangun komitmen jangan dulu. Ya, kalau sudah dulu komitmen sudah mulai rendah, bangun lagi. Haleluya. Dan puji Tuhan, saya dengar dia sudah pulang dari rumah sakit. Dan kalau Tuhan, ya, dia janji itu dilakukan, saya percaya dia akan dipakai oleh Tuhan semakin luar biasa. Amin. Yang penting bertobat. Ya. Haleluya. Ayat 8. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah ia tumbuh. Nah, ini kesempatan, saudara. Tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencampur tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Nah, saudara, kalau kita sudah melanggar, mungkin 9 buah roh itu belum ada sempurna dalam hidup kita. Memang kita belum sempurna, tetapi kita harus tahu bahwa kita harus menuju kesempurnaan. Sebab Bapa kita adalah Bapa yang sempurna. Ya. Nah, saudara diberi kesempatan, kalau hari ini saudara dan saya bisa berdiri saat ini di hadapan saudara, itu adalah kesempatan Tuhan. Amin. Apa saudara? Kesempatan Tuhan. Anugerah Tuhan kita diberikan panjang umur, sehat sampai akhir. Apa yang dilakukan pengurus pihak Tuhan? Campurnya, wah, dengan penuh kesempatan. Diberi kesempatan, dicampur. Yang pohon aranya mungkin dicampur, mungkin kena akarnya. Ya saudara, kalau bisa berteriak pohon aren, aduh sakit, saudara ya. Karena apa? Dicampur. Nah, ketika kita kena firman Tuhan, ini kena ya firman Tuhan. Awas ya, sakit hati kita. Dibongkar gorok kita. Sakit saudara. Tetapi di balik semua itu, Allah punya tujuan dalam hidup kita. Amin. Kalau kita pintar menangkap
oleh siapapun menegur kita. Saya pernah ditegur oleh murid saya. Ya, pernah itu dengan lantang. Karena apa? Saya saat itu kehilangan sukacita. Oh Pak, kok meremutah itu ya? Ya, itu bagi saya tamparan yang luar biasa dan mengubah saya tidak meremut lagi. Amin. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, diberi pupuk. Ya, firman Allah adalah pupuk yang paling luar biasa untuk rohani. Ya, kalau untuk jasmani ya makan, ya supaya sehat, ada vitamin, ya capcay, duyung, hai, babi, hai, sapi, hai, sikat saja. Untuk apa? Tubuh. Tetapi untuk roh Allah, apa? Firman Tuhan. Saudara tidak akan dapat dengan membaca koran, dengan majalah, dengan saudara, tetapi dengan firman Tuhan akan membangun roh. Roh kita menyatu dengan Tuhan. Roh kita setuju dengan perkataan Tuhan, maka akan berdampak kepada jiwa dan tubuh. Ya, karena roh manusia itu ada 3 di dalam manusia ini. Roh, jiwa, tubuh. Ketika roh kita diberi makan tiap hari itu, ya, atau tiap hari ketika mesbah doa tiap hari, sehingga roh kita semakin kita cinta Tuhan Yesus, maka berdampak pada jiwa. Ya, jiwa itu ada keinginan, ada kemauan, yang jiwa itu dikontrol oleh firman Tuhan. Nah, ini kebutuhan apa? Keinginan. Nah, saudara pikir, oh ini keinginan, itu tadi kebutuhan. Nah, itu dikontrol oleh firman Tuhan. Nanti berdampak pada tubuh kita, ya, sehat. Ya, karena roh kita dulu yang diberi makan sampai roh didewasakan, dewasa dalam jalan itu dipupuk, ya, dipupuk, ya, diberi nutrisi makanan rohani, ya, sehingga kita menjadi kuat menghadapi masa-masa yang sukar hari ini, ya. Masa-masa ke depan ini tidak mudah, saudara. Suhu politik mulai meninggi. Ya, sehingga apa? Mengakibatkan suhu emosi manusia. Ya, suhu emosinya meninggi juga. Ya, saudara salah ngomong apa? Ya, saudara. Apa ini ya, saudara. Aku ini ngomong ini. Tunggu, saudara ya. Suhu politik meninggi, suhu emosi juga meninggi. Ya, oke, selanjutnya saudara. Ya, supaya tidak lanjut, saudara. Puji Tuhan, ya, kesimpulannya di sini. Kekristenan berbicara tentang kehidupan yang menghasilkan buah sesuai dengan kapasitas yang dianugerahkan Tuhan, ya, yang dianugerahkan Tuhan. Jadi kekristenan itu berbicara tentang kehidupan yang menghasilkan buah, ya, sesuai dengan kapasitas yang dianugerahkan Tuhan. Terus dan selanjutnya kesimpulannya, dan pengharapan yang terus menerus dipikirkan untuk memberi kesempatan orang percaya untuk berbuah. Ya, jadi dia berharap tahun depan, ya. Jadi seperti itu. Ada pengharapan. Ya, hamba-hamba Tuhan, ya, saudara, diuji pengharapannya ketika melihat jemaat, dia ngomong ini, dia ngomong apa? Kalau kadang-kadang kita diuji. Tuhan kasih sabar, kasih kesempatan. Ya, haleluya. Ialah Tuhan memberkati kita dan kita mau menjadi orang yang berbuah di dalam Tuhan. Amin. Aku mau berbuah di dalam Kristus. 1, 2, 3. Aku mau berbuah di dalam Kristus Yesus. Ya, haleluya. Selanjutnya, God bless you. Saya akan berdoa. Bapak kami mengucap syukur untuk semua kebaikan, mengingatkan kembali kepada kami itu untuk kami memperbaharui Tuhan haleluya cara pikir kami, untuk memperbaharui tindak tanduk kami supaya kami berbuah, supaya tidak terganggu. Beri kesempatan kepada kami semua anak-anakmu
Kalau mungkin wah kami belum sempurna, kami mohon dengan kemurahan terus berlaku dalam kehidupan. Kasih kami mengalir dalam kehidupan. Roh Kudus yang akan menuntun, membimbing kami, mengarahkan langkah hidup kami, sehingga kami layak Engkau sebut sebagai anak. Karena memang Tuhan